Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat tulab wa talibat, sobahul khair, kaifa halukum? Atamanna antum bi khairin. Selamat pagi kakak dan abang. Bagaimana kabar kakak dan abang hari ini? Mis harap kakak dan abang tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hayya nabda darsana bi qiraati basmalah. Marilah kita mulai pembelajaran kita hari ini seraya mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kembali lagi dengan Miss Umi di pembelajaran bahasa Arab. Dan ini adalah pertemuan pertama di bulan September, ya nak? Oke, sebelum kita lanjut ke materi kita selanjutnya, nah, coba kakak perhatikan, ya. Yakin gak mau belajar bahasa Arab? Nah, itu ada bacaan yakin gak mau belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena yakin gak mau belajar bahasa Arab. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak, artinya tidak ada sebarang keraguan padanya atau tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya. Ia pula menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi sudah jelas ya nak, bahwasanya Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, kemudian Al-Quran itu di dalamnya tidak ada keraguan. Ya, seperti yang kakak dan abang ketahui, kita itu dianjurkan untuk membaca Al-Quran dan juga menghafalnya. Nah, tahukah kakak dan abang bahwasanya Al-Quran itu kan bahasa Arab. Dimanapun kita berada, mau itu di Indonesia ataupun di luar negeri, Al-Quran itu tetap berbahasa Arab. Artinya kalau kita ingin memahami petunjuk hidup kita itu tadi, yaitu Al-Quran, maka kita harus paham bahasa Arab. Nah, jadi yakin nih gak mau belajar bahasa Arab. Kalau misalkan kakak dan abang gak tahu petunjuknya, misalnya nih dalam perjalanan gak tahu rambu-rambu lalu lintas, kan bisa jadi tersesat. Nah, begitupun kalau kita tidak paham Al-Quran, kita tidak akan tahu petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran tersebut, yaitu ajaran-ajaran yang tentang larangan Allah ataupun tentang perintah Allah. Nah, kita bisa tersesat, ya. Jadi Miss harap kakak dan abang tetap semangat, ya, tetap semangat untuk mempelajari bahasa Arab. Insya Allah tak akan rugi, ya, bahkan untung, banyak untungnya, karena kita dianjurkan sebenarnya mempelajari bahasa Arab, ya nak. Tetap semangat, jangan sampai putus asa. Kalaupun itu menurut kakak dan abang itu susah, insya Allah semoga Allah beri kemudahan, ya nak. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, Miss harap kakak dan abang mampu menyebutkan rasa dalam bahasa Arab. Kemudian yang kedua, kakak dan abang mampu menyebutkan nama buah beserta rasanya dalam bahasa Arab.
Dan yang ketiga, Miss harap kakak dan abang mampu membuat kalimat sempurna menggunakan rasa dalam bahasa Arab. Oke, jadi materi kita hari ini adalah tentang rasa. Ya, apa itu bahasa Arab rasa? Rasa dalam bahasa Arab adalah ta'mun. Ta'mun. Rasa. Ulangi, ta'mun. Rasa. Ingat ya nak, rasa yang dirasakan oleh lidah, bukan rasa yang dirasakan oleh hati. Jadi jangan salah ya nak. Kita akan membahas rasa yang dirasakan oleh lidah atau indera perasa, bukan rasa yang dirasakan oleh hati. Ya. Oke, kita lanjut. Yang pertama ada manis. Ya, manis bahasa Arabnya hulwun. Hulwun, hulwatun, hulwatun, manis. Jadi hulwunnya itu untuk mudzakkar, hulwatunnya untuk muannas atau perempuan. Contoh kalimatnya, dzalikal burtuqalu hulwun. Jeruk ini manis. Ulangi, dzalikal burtuqalu hulwun. Jeruk ini manis. Kemudian yang kedua, masam. Ya, masam atau biasa kita bilang asam atau kecut. Ya, bahasa Arabnya hamidun, hamidatun, hamidun, hamidatun. Hamidun untuk laki-laki, hamidatun untuk perempuan. Contoh kalimatnya, tilka jawafatun hamidatun. Oke, lihat nak, itu kan bahasa Arab jambu jawafatun menggunakan tun, maka jenis kelaminnya adalah perempuan. Jadi kalau kita membuat kalimat, jangan lupa kata tunjuknya pun harus perempuan dan kata sifatnya pun harus untuk yang perempuan. Jadi kalau misalkan kakak dan abang buat dzalika zawafatun hamidun, salah ya nak. Kenapa? Jawafatun itu perempuan, maka harus tilka zawafatun hamidatun atau hadhihi zawafatun hamidatun. Boleh ya nak. Tilka jawafatun hamidatun, artinya jambu itu masam. Kemudian yang ketiga, murrun. Murratun, pahit. Murrun, murratun, pahit. Murrun untuk mudzakkar atau laki-laki, murratun untuk perempuan. Contoh kalimatnya, hadhil qahwatu murratun. Hadhil qahwatu murratun. Kopi ini pahit. Iya, bahasa Arab kopi adalah qahwatu. Al-qahwatu. Jadi pakai tamar butoh, berarti dia jenis kelaminnya perempuan, maka harus pakai jenis kata tunjuk yang berjenis kelamin perempuan juga, dan kata sifatnya pun harus untuk perempuan. Hadhil qahwatu murratun. Kopi ini pahit. Asin. Asin, malihun, malihatun. Asin, malihun, malihatun. Asin. Ya, malihun untuk laki-laki, malihatun untuk perempuan. Contoh kalimatnya, hadzal milhu malihun. Hadzal milhu malihun. Ini
garam yang asin. Jadi bahasa Arabnya garam adalah al-milhu. Nah, al-milhu itu tidak ada tunnya, maka jenis kelaminnya laki-laki. Kalau laki-laki, kata tunjuk dan kata sifatnya pun harus untuk yang laki-laki juga. Hadzal milhu malihun. Ini garam yang asin. Oke, next. Pedas. Pedas. Hirrifun. Hirrifatun. Hirrifun. Hirrifatun. Pedas. Ya, contoh kalimatnya. Hadzal fulfulun hirrifun. Hadzal fulfulun hirrifun. Ini cabai yang pedas. Jadi bahasa Arabnya cabai adalah fulfulun. Fulfulun. Ya, Miss ulangi. Hadza fulfulun hirrifun. Ini cabai yang pedas. Oke, kemudian tawar. Jadi bukan yang tawar menawar itu ya maksudnya, Nak. Di sini tawar itu ya rasa tawar. Rasa tawar itu biasanya dia yang nggak ada rasa. Ya, Nak, hambar. Bahasa Arabnya azbun. Azbun. Azbatun. Azbun. Azbatun. Azbun untuk laki-laki, azbatun untuk perempuan. Contoh kalimatnya, hadzal khubzu azbun. Hadzal khubzu azbun. Roti ini tawar. Hadzal khubzu azbun. Roti ini tawar. Kemudian mentah. Ya, mentah. Bahasa Arabnya nayyun, nayyi'atun. Nayyun, nayyi'atun. Nayyun untuk laki-laki, nayyi'atun untuk perempuan. Contoh kalimatnya, hadhil mauzatu nayyi'atun. Hadhil mauzatu nayyi'atun. Pisang ini mentah. Bahasa Arabnya pisang al-mauzatu. Karena pakai tamar butoh, makanya kata tunjuk dan kata sifatnya pun harus yang untuk perempuan. Hadhil mauzatu nayyi'atun. Jadi kalau misalkan kakak dan abang buat hadzal mauzatu nayyi'un, salah ya, Nak. Karena ya kalau laki-laki harus laki-laki, kalau perempuan ya untuk perempuan. Jadi yang benar hadhil mauzatu nayyi'atun, atau boleh juga tilkal mauzatu nayyi'atun. Kemudian ada masak. Masak di sini bukan kata kerja ya, Nak, bukan kata kerja masak, tapi biasa kita bilang mateng. Ya, mateng. Bahasa Arabnya nadijun, nadijun, nadijatun. Nadijun, nadijatun. Masak atau mateng. Contoh kalimatnya, hadhihi mauzatun nadijatun. Hadhihi mauzatun nadijatun. Ini pisang yang masak. Ya, kenapa pakai hadhihi? Karena mauzatun ada tunnya. Maka kata tunjuknya pun harus untuk yang perempuan. Dan kata sifatnya pun harus perempuan. Nadijatun. Nah, jangan lupa ya, Nak, jangan lupa pembahasan tentang mubtada, khabar, dan juga naktun. Nah, ta'mun yaitu rasa, juga dia termasuk naktun atau kata sifat ya, Nak.
Contohnya, hadhil milhu malihun. Jadi mubtada'nya adalah hadhil milhu dan khabarnya adalah malihun. Ulangi, mubtada adalah kata benda di awal kalimat dan khabar adalah penyempurna kalimat atau kata benda yang terletak sesudah mubtada. Oke. Malihun adalah naktun atau kata sifat, seperti yang udah Miss bilang tadi, bahwa ta'mun atau rasa juga termasuk dari naktun atau kata sifat ya nak. Miss harap kakak dan abang udah paham, dan untuk tugasnya minggu ini adalah terjemahkanlah. Ya, ada 4 soal. Yang pertama, ini apel yang manis. Yang kedua, itu nanas masam. Ya, yang masam. Yang ketiga, ini belimbing yang mentah. Dan keempat, itu anggur yang masak. Ya nak, jadi diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dan ingat tulisannya harus tulisan bahasa Arab dan dikelang. Ya, dikelang. Tulis yang rapi dan usahakan yang nulis itu adalah kakak dan abang. Jangan dituliskan ya nak, biar makin rapi tulisannya dan makin terbiasa. Oke. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Seperti yang udah Miss bilang, kalau kakak dan abang ada yang belum paham, boleh ditanya sama Missnya langsung ya nak. Tanya melalui WA juga boleh, telepon juga boleh ya nak. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah, yang pertama, kita mempelajari tentang rasa, ya, rasa yang dirasakan oleh lidah, bukan rasa yang dirasakan oleh hati. Kemudian kita juga sudah menyebutkan bahasa Arabnya rasa, ya, macam-macam rasa. Kita sudah membuat kalimat dari masing-masing macam-macam rasa. Kemudian mubtada, khobar, dan juga udah ada tugasnya ya nak. Untuk pembelajaran minggu depan, insya Allah masih pembahasan tentang fil hadiqati atau di kebun ya nak. Mudah-mudahan kakak dan abang paham pembelajaran kita hari ini, dan apabila ada yang belum paham boleh ditanyakan ke Missnya langsung, boleh melalui WA ataupun telepon ya nak. Oke, hayya nakhtafi darsana bi qiraati hamdalah. Marilah kita menutup pelajaran kita hari ini seraya melafazkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukran kasir ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.